Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kiro. Masih di channel Kiro Misteri yang penuh dengan ilusi. Kali ini saya akan membawa bahasan yang agak sedikit berbeda ya. Dengan bahasan Kiro yang sebelumnya, kita kan ekspor ke mistis gitu kan. Ada benda-benda pusaka. Kali ini saya akan membahas sebuah kisah misteri yang pernah saya bahas di bahasan sebelumnya ya. Pernah saya membahas yaitu misteri kasus Pina Cirebon. Nah, kenapa saya bahas kasus ini? Ya karena ini sangat misteri banget ya yang belum terpecahkan sampai sekarang. Dan mudah-mudahan ada titik terangnya ya. Kali ini saya akan menyajikan sebuah statement ya yang sangat keren dan sangat bijak dari 4 tokoh penting yang mengawal kasus Pina Cirebon yang viral di tahun 2024 ya sampai sekarang dan sampai selesai. Siapakah sajakah 4 tokoh atau kalau saya sebut 4 pilar penting yang mengawal kasus Pina tersebut? Oke, mari kita play video pertama. Siapa sosok itu? Jadi, dalam pandangan saya, peristiwa kasus Vina dan Eki Cirebon bukan semata persoalan hukum, tapi ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan. Saya katakan sekali lagi, ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan. Karena ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan, hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Saya katakan sekali lagi, hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Dan manusia itu adalah yang suka memanusiakan manusia. Yang suka menghinakan manusia itu bukan manusia, namanya orang. Wayang orang, bukan wayang manusia. Nah, dalam perspektif itulah saya di hati saya. Kenapa saya menemukan? Karena saya selalu menggunakan rasa. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, gak jadi nyalon gubernur. Serius ini. Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus tujur perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sih? Nggak kan? Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah 1 orang. Kalau kamu bantu 1 orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Nah, saya ini mengamalkan itu. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepat. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Oke, yang pertama ada Kang Deddy Mulyadi ya. Bapak Aing, pokok nama Kang Deddy Mulyadi mah. Kang Deddy Mulyadi itu adalah tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Beliau mengawal kasus Pina dari awal sampai akhir, dari awal meledaknya ya. Dengan sukarela bro, tanpa pamrih beliau itu ya. Untuk mencari apa? Untuk mencari keadilan yang hakiki. Karena diduga kasus Pina Cirebon ini adalah peradilan sesat. Jadi dengan sekuat tenaga dan pikiran, juga materi, beliau berusaha mengumpulkan bukti baru atau novum baru buat dibawa ke sidang PK untuk tertujuh terpidana. Menurut statement Kang Deddy, kasus Pina Cirebon adalah tragedi kemanusiaan yang harus diselesaikan dengan fakta dan rasa kemanusiaan. Itulah statement Kang Deddy yang mengeluarkan pernyataannya dengan begitu yang luar biasa banget ya. Saya tidak mendukung ke kubu manapun juga untuk kasus Pina ini, tapi saya mendukung ke kubu kebenaran. Tapi untuk Kang Deddy Mulyadi atau KDM, saya mendukung Kang Deddy, pokoknya mah Kang Deddy, insya Allah didukung Uki Iro lah, yang jadi gubernur Jawa Barat. Ya, gitu. Oke, next. Video yang kedua. Mari kita play. Ada sosok siapakah berikut ini? Saya katakan hari ini
Pradi mendapat kehormatan untuk diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa berbakti membela suatu keadilan di Republik ini. Ini bukan beban. Ini tanggung jawab kami sebagai Pradi. Ini kehormatan kami untuk membela rakyat-rakyat yang tertindas. Sekian lama Pradi berdiri, kami memiliki PBH, Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, di hampir 162 cabang di seluruh Indonesia, di mana Pusat Bantuan Hukum ini bekerja secara cuma-cuma, pro bono, nggak bayar di seluruh Indonesia. Tapi kali ini langsung kami DPN turun tangan menangani kasus ini, tidak lagi hanya diberikan pada cabang-cabang BBH, tapi DPN secara institusi melakukan pembelaan terhadap kasus ini karena melihat bahwa beban yang dialami oleh para terpidana, oleh Kang Dedi dan teman-teman semuanya terlalu besar. Oleh karena itu kami ikut terjun dalam ini dan membentuk tim untuk membela sampai kapanpun agar keadilan dapat bisa ditegakkan di bumi kita ini. Luar biasa banget ya di video barusan. Ada statement Bang Oto Hasibuan. Beliau ini selaku Kepala Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, adalah salah satu badan hukum yang sangat besar. Beliau menyatakan Peradi tergerak hatinya untuk membantu dalam badan hukum bagi 7 terpidana kasus Pina Cirebon agar mendapat keadilan yang hakiki. Karena menurut beliau, setelah mempelajari putusan pengadilan yang sudah inkrah di tahun 2016, menemukan ada banyak kejanggalan. Sehingga beliau akan terus mengawal dan membantu sampai PK. Dan yang paling penting, semuanya beliau lakukan dan seluruh anggotanya adalah free, gratis karena hati nurani. Subhanallah, keren Bang Oto Hasibuan. Kami masyarakat kecil khususnya sangat membutuhkan sosok dan figur seperti Anda. Thanks Bang Oto Hasibuan. Oke, kita play video berikutnya. Ada tokoh siapa sih yang sangat penting dalam kasus Pina ini ya? Mari kita lihat videonya. Baiklah, saya akan memberi judul apa yang saya sampaikan ini. Perkaranya ada, tersangka tidak ada. Perkara tidak ada, terpidana ada. Saya ulangi. Perkaranya ada, tersangka tidak ada. Perkaranya tidak ada, terpidana ada. Ini fakta yang terjadi saat ini, yang kita bahas ber-3 bulan, sudah masuk bulan ketiga. Wow, amazing banget ya statement tokoh satu ini dari Bapak Jenderal Bapak Susno Duaji. Salam hormat Pak Jenderal. Beliau adalah mantan Kabar Eskrim dari tahun 2008 dan sampai 2009. Beliau menyatakan statementnya yang sangat berani dan tegas bahwa dalam kasus Pina Cirebon, yaitu, tolong catat ya, kita dengarkan sama-sama ya. Perkaranya ada, tersangkanya tidak ada. Perkara tidak ada, terpidana ada. Oke, saya ulang sekali lagi. Perkaranya ada, tersangka tidak ada. Perkara tidak ada, terpidana ada. Kalau mendengar statement Bapak Susno Duaji ini kayaknya ngeri-ngeri sedap ya. Saya selaku orang awam, mohon maaf banget ya. Kalau saya menafsirkannya yaitu adanya kelalaian dan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus tersebut. Saya doakan semoga Bapak Susno Duaji sehat selalu. Karena banyak membantu mengawal dalam kasus Pina Cirebon.
kami selaku masyarakat lemah sangat membutuhkan sosok seperti Bapak Jenderal. Sukses selalu Pak Jenderal Susilo Bambang. Oke, yang terakhir nih, 4 pilar kita di sini yang sangat penting dalam mengawal kasus Pina. Mari kita play. Ada siapa yang terakhir? Dengan segala kerendahan hati untuk kesekian kalinya saya ulangi. Lakukan eksaminasi ke titik hulu. Secara prosedural, secara proporsional, secara profesional, sudah tepatkah penanganan kasus Cirebon 2016? Oke, yang terakhir, 4 tokoh atau 4 pilar penting yang mengawal kasus Pina tersebut, yaitu ada Bapak Reja Indragiri. Beliau adalah ahli di bidang psikologi forensik. Beliau menyatakan pernyataannya tetap konsisten ya, di berbagai medsos, di berbagai podcast yang ia lakukan, yaitu lakukanlah eksaminasi ke titik hulu secara prosedural, secara proporsional, secara profesional. Sudah tepatkah penanganan kasus Pina Cirebon 2016? Oke, sangat tegas sekali ya, sangat pintar sekali beliau menyatakan statementnya. Bisa kita pahami, statement beliau itu intinya harus diadakan pemeriksaan ulang dalam kasus Pina tersebut. Oke, mungkin seperti itu pernyataan atau statement atau kata bijak atau pemikiran dari para tokoh dalam mengawal kasus Pina Cirebon. Ada Kang Deli Mulyadi, Bapak Aing, pernah juara Kang Deli, udah jadi calon gubernur. Ada Bapak Otto Sibuan dari Peradi, ada Bapak Susno Aji, mantan Kabar Eskrim, dan ada juga Bapak Indra Giri. Ya. Mereka itu bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan hati nurani untuk mengungkap kasus Pina Cirebon. Semoga kasus Pina Cirebon ada titik terang dan segera terselesaikan. Dan semoga juga para keluarga korban terpidana diduga dulu ini masalahnya adalah pembunuhan, sekarang ke kecelakaan tunggal, ya tidak tahu yang mana yang benar ya. Kita doakan saja sama-sama masyarakat Indonesia mendukung kinerja semua aspek. Semoga dapat terselesaikan. Saya Kiro, kalau banyak salah tolong dimaafkan karena saya manusia bukan malaikat ya. Tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tunggu di next video kasus Pina berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.